Deliver this to Colonel Mackenzie. It is a direct order to call off tomorrow morning's attack. If you don't, it will be a massacre. The man's fucking wounded! I'm sorry, alright? I'm sorry! Oh, Jesus. Oh, no. Come on, boys. One last push, yeah? 1, 2, 3! Halo Sobat Maju Mapan, dimana standar cewek makin maju dan kalian gak kunjung mapan. Astaga. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, walaupun isi kantong gak selalu sehat, ya kan? Di video sebelumnya kita membahas film tentang Perang Dunia Kedua. Kali ini kita akan mundur ke film era Perang Dunia Pertama yang berjudul 1917. Film garapan kerjasama dari Amerika Serikat dan Inggris ini dirilis 4 Desember 2019 lalu. Disutradarai oleh Sam Mendes yang juga pembuat film James Bond Skyfall, dibintangi oleh George McKay sebagai William Scofield yang di film sebelumnya masih bocil ya guys ya. Ini dia dapuranya. Bersama tandemnya Charles Chapman sebagai Tom Blake. Film ini menceritakan dua orang tentara berpangkat kopral yaitu Scofield dan Blake yang ditugaskan untuk mengirim pesan ke pasukan Inggris yang lebih dahulu di garis depan untuk membatalkan serangan berkalanya terhadap tentara Jerman. Karena hal itu adalah jebakan Jerman untuk memulangkan seluruh pasukan tersebut ke Rahmatullah dengan artileri. Diawali dengan Blake dan Scofield yang tengah tertidur di ladang ganja. Padang rumput maksud saya. Tiba-tiba dibangunkan oleh seorang berpangkat sersan dan disuruh menghadap Jenderal Erinmore di sebuah ruangan di Paris. Dengan terputusnya saluran telegram, dua tentara muda Britania Raya, Kopral William Scofield dan Kopral Tom Blake, diperintahkan oleh Jenderal Erinmore untuk membawa pesan resmi kepada Kolonel Mackenzie di Batalion Kedua Resimen Devonshire untuk membatalkan serangan berkala yang akan membahayakan nyawa sekitar 1.600-an pasukan termasuk kakak Tom Blake yaitu Letnan Joseph Blake. Scofield dan Blake pun berangkat. Langkah pertama melintasi tanah tak bertuan sungguh mengerikan. Mereka harus melewati tumpukan mayat tentara yang telah berpulang ke Rahmatullah dan beberapa yang sudah membusuk dan anggota tubuh yang tidak lengkap. Setelah mencapai Paris Jerman, secara berhati-hati ternyata mereka sudah mundur alon-alon. Mereka pun memasuki barak bawah tanah dan tidak menemukan apapun selain si Jerry yang berlarian ke sana kemari tanpa takut dikejar Tom. Sat! Ternyata sebelum mundur tentara Jerman lebih dahulu memasang jebakan berupa kawat peledak untuk membunuh siapapun yang masuk ke dalam parit itu. Dan tiba-tiba saja si Jerry berulah yang membuat peledak itu terpicu. Scofield yang tertimpa reruntuhan karena ledakan itu berhasil diselamatkan oleh Blake. Jika tidak, maka pulanglah Scofield ke Rahmatullah. Astaga. Mereka berdua pun melarikan diri dan keluar dari parit itu untuk melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan melewati alas Purwo ya guys ya, mereka tiba di rumah pertanian yang ditinggalkan.
Tiba-tiba, sebuah pesawat Jerman ditembak jatuh ketika adu gelasan melawan pesawat sekutu. Dan pesawat itu menghantam sebuah lumbung dan hampir mengenai Blake dan Scofield. Mereka menyelamatkan pilot yang terbakar. Bukannya terima kasih, malah gak tahu diri. Pilot itu malah menikam Blake dan Scofield yang menyadarinya langsung mengirimnya ke rumah bapak yang di atas. Astoge. Scofield berusaha memberikan pertolongan pertama, tapi sepertinya Blake sudah kehabisan banyak darah dan Blake pun pulang ke rahmatullah. Scofield berjanji untuk menyelesaikan misi dan menulis kepada ibu Blake, dan ia mengambil cincin dan tag label Blake serta surat Erin Moore. Tak lama, unit Britania Raya lewat dan berhenti untuk mengecek kondisi sekitar dan menemukan Scofield dan Blake yang telah wasted. Akhirnya, Scofield pun diberi tumpangan oleh komandan unit itu yang tak lain adalah pemeran Merlin di film Kingsman. Scofield nampak gelisah dan putus asa, apalagi truk yang ditumpanginya terjebak lumpur. Disitulah kegigihan tentara muncul untuk mengeluarkan truk dari lumpur tersebut. Sesampainya di sebuah jembatan, Scofield memilih berpisah dengan unit itu. Di jembatan kanal yang hancur, yang sengaja dihancurkan tentara Jerman untuk mencegah truk-truk Inggris menyeberang. Scofield berusaha naik lewat reruntuhan jembatan itu untuk menyeberang, dan ternyata di sebuah bangunan Scofield telah ditunggu oleh sniper Jerman. Saling jual beli tembakan, Scofield berhasil melukai sniper itu dan maju ke dalam bangunan itu, di mana Scofield dan sniper itu saling berhadapan dan menembak secara bersamaan hingga sang penembak jitu wasted dan Scofield pingsan hingga malam hari. Ketika sadar kembali, ia melanjutkan perjalanan di kota yang telah luluh lantah tersebut. Di sebuah rumah, ia menemukan seorang wanita Prancis yang bersembunyi dengan seorang bayi. Wanita itu mengobati luka-lukanya. Lalu Scofield pun memberi wanita dan bayinya makanan kaleng dan susu dari pertanian. Scofield diminta untuk tetap tinggal di situ, tetapi ia harus melanjutkan perjalanan mengirim pesan di garis depan. Akhirnya, ia pun berangkat lagi, mengendap-endap dan berhasil melumpuhkan satu tentara Jerman. Ia pun dikejar oleh para pasukan Jerman. Scofield yang melarikan diri dengan melompat ke sungai, ia pun hanyut di sungai hingga sampai di hutan di mana batalion kedua Resimen Devonshire berada. Ketika para pasukan itu mulai bergerak ke depan untuk menyerang, Scofield mencoba menemui Kolonel Mackenzie. Menyadari bahwa pari tersebut terlalu ramai baginya untuk mencari Kolonel Mackenzie tepat waktu, di tengah-tengah persiapan untuk serangan, Scofield berlari cepat melewati medan perang terbuka ketika pasukan darat memulai serangannya. Sco memaksa masuk ke pertemuan Kolonel Mackenzie. Di sana sempat terjadi perdebatan dan keraguan dari Kolonel Mackenzie. Setelah membaca pesan tersebut, ia pun terpaksa membatalkan serangan itu. Scofield kemudian mencari Joseph Blake yang berada di antara gelombang pertama pasukan yang menyerang. Ia pun menemukan Joseph Blake dalam keadaan baik-baik saja tanpa luka sedikit pun. Dan Scofield pun memberitahu Joseph tentang misinya dan adiknya Tom yang sudah pulang ke rumah bapak yang di atas. Ia menyerahkan cincin dan tag label Tom Blake kepada Joseph. Joseph sangat sedih tentang adiknya dan ia berterima kasih kepada Scofield atas upayanya menjalankan misi itu. Sco meminta untuk menulis kepada ibu mereka tentang kepahlawanan Tom yang disetujui oleh Joseph.
tugasku pun telah tuntas. Ia pun sebat santuy di bawah pohon melihat foto-foto istri dan anaknya dan mungkin juga selingkuhannya. Astaga.